Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ya mungkin apa yang mereka ketahui juga benar. Naudzubillah min dzalik. Seorang muslim tidak boleh mengatakan seperti ini. Di mana pernyataan ini sama halnya dengan pernyataan dari Quraisy Shihab di dalam satu videonya menyatakan kita tidak boleh mengaku paling benar. Bisa jadi agama mereka yang benar dan kita yang salah. Seorang filsafat mengatakan, yaitu René Descartes, dia mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang finite atau terbatas. René Descartes, ya, seorang filsuf. Jadi dia mengambil rujukan dari seorang filsuf. Jadi kenapa Cinta Laura sebagai seorang muslim tidak mengutip pernyataan dari Nabi Muhammad, nabinya sendiri? Jadi kalau kita ingin mengenal siapa Tuhan, ingin tahu siapa Tuhan, kita bukan belajar kepada filsuf, yaitu René Descartes tadi yang disebutkan oleh Cinta Laura. Cinta Laura berbicara tauhid. Ya, ini sama halnya dengan Najwa Shihab yang berbicara tentang kerudung. Kamu nanya? Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin mereaction suatu pernyataan dari seorang tokoh public figure yang kita kenal sebagai orang yang tidak diketahui apa sebenarnya agama dia. Namun di video ini dia sangat jelas mengatakan bahwa dia adalah seorang muslim. Siapakah dia? Yaitu Cinta Laura. Kalau buat aku personally, menjadi orang yang beragama atau seorang muslim itu adalah sesuatu yang sangat private. Itu adalah lagi-lagi relationship aku dengan Tuhan. Sejak kecil aku diajarkan kok bagaimana cara sholat dari mama aku. Kalau bulan puasa aku berpuasa, saat Idul Fitri sholat Id, dan aku melakukan semua hal-hal yang diharuskan dalam agama Islam. Tapi lagi-lagi aku tidak merasa aku harus mempublikasikan itu. Teman-teman, kenapa di sini saya ingin membahas tentang Cinta Laura? Dan kenapa kemarin beberapa subscriber saya memberikan link suatu video di mana mengarah kepada videonya si Cinta Laura ini berpidato. Dan pidatonya itu tentang tauhid, ketuhanan. Subhanallah. Orang seperti ini berpidato tentang ketuhanan, seolah-olah dia tahu tentang tauhid. Ya, meskipun dia seorang muslim, namun di dalam pidatonya itu, ya saya sebagai seorang muslim yang mencoba untuk mengerti juga tentang apa tauhid, ya ini adalah sesuatu yang kita tidak boleh menjadikannya sebagai rujukan. Apalagi yang nonton di situ jutaan, ya, dan ditonton juga menteri-menteri. Oke, saya tidak akan membahas pidatonya, ya, karena isi pidatonya itu sama dengan isi podcast yang akan saya reaction ini, yaitu di mana Cinta Laura ini berpodcast dengan Husain Ja'far. Kita kenal siapa Husain Ja'far, dan tentunya pribadi saya di sini ingin merespon seperti apa pernyataan dia, ya, mengenai tauhid ketuhanan. Coba kita langsung. Pidatoku aku bilang bahwa seorang filsafat mengatakan, yaitu René Descartes, dia mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang finite atau terbatas. René Descartes, ya, seorang filsuf. Jadi dia mengambil rujukan dari seorang filsuf. Tuhan adalah sosok yang infinite atau tidak terbatas. Jadi sebenarnya kita bisa dengan logika kita sendiri berpikir kalau kita adalah makhluk yang terbatas, bagaimana kita bisa mengerti sesuatu yang di luar kapasitas kita sendiri, yaitu in this case Tuhan, sosok yang tidak terbatas. Oleh karena itu, sebagai manusia jangan merasa seperti kita tahu apa yang ada dalam pikiran Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan, karena itu sama saja kita memanusiakan Tuhan, dan tidak seharusnya kita melakukan itu. Yang kita bisa lakukan sebagai manusia adalah berbuat baik. Ya, sebagai manusia memang wajib untuk berbuat baik. Ketika kita tidak mau berpikir apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berekspektasi bahwa Tuhan itu adalah sebuah sosok atau entitas yang memarah atau akan bereaksi seperti manusia jika ada kesalahan yang terjadi. Kamu nanya? Ani Nabi SAW, dari baginda Nabi SAW, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati. 3 model manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Allah tidak ngajak bicara. Maksudnya Allah tidak ridho dengan orang tersebut. Wala yandur ilaihim, enggak dilihat. Berarti marah, benar. Bukan sekedar tidak ridho, tapi plus marah. La yandur ilaihim. Allah tidak melihat mereka dengan rahmat, naudzubillah. Walau zakkihim, dan tidak akan dibersihkan, maksudnya tidak diampuni, maksudnya dosa. Walahum adzabun alim, mereka akan dapatkan siksa yang sangat pedih.
maka kita akan berbuat, ya hanya berbuat baik-baik, namun kita akan melupakan apa yang disenangi oleh Allah. Bukan berarti Allah itu tidak melihat suatu kebaikan. Namun, di samping kebaikan, cara kita berbuat baik itu tidak asal berbuat baik saja. Di dalam berbuat baik itu harus benar. Baiknya harus benar. Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena apa? Kalau kita ingin menuju Allah, kita harus mencontoh Rasulullah. Karena Rasulullah adalah suri tauladan terbaik umat Islam. Jadi kalau kita ingin mengenal siapa Tuhan, ingin tahu siapa Tuhan, kita bukan belajar kepada filsuf, yaitu René Descartes tadi yang disebutkan oleh Cinta Laura. Cinta Laura seorang Muslim, namun dia mengutip pernyataan tentang Tuhan dari orang non-Muslim, yaitu René Descartes. René Descartes ini bukan seorang Muslim, ya. Jadi kenapa Cinta Laura sebagai seorang Muslim tidak mengutip pernyataan dari Nabi Muhammad, nabinya sendiri? Kenapa malah mengutip dari orang non-Muslim? Kalau saya pribadi seorang Muslim, apapun masalah yang ada di muka bumi ini semuanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk mengenal Tuhan, kita harus kutip apa pernyataan dari Rasulullah, karena Rasulullah yang paling kenal siapa Tuhan. Ya, kalau kita sebagai seorang Muslim, ini akidah, ya. Apalagi kita seorang Muslim menukil atau mengambil rujukan kepada seorang filsafat seperti René Descartes tadi, ya, nggak boleh. Kita punya Rasulullah yang lebih hebat dari René Descartes. Lanjut. Dan berusaha, kalau menurut Immanuel Kant, Siapa lagi itu? menjadi sosok yang sempurna, to achieve sovereign good, Ya. agar bisa mendekati apa yang Tuhan mau atau mendekati kebenaran gitu. Tapi ya seperti kita bisa lihat sekitar kita kadang-kadang Cinta Laura berbicara tauhid. Ya, ini sama halnya dengan Najwa Shihab yang berbicara tentang kerudung. Katanya isu itu jilbab itu, ya. Dan ini berbicara tentang tauhid. Dua tokoh yang tidak syar'iyah dari segi penampilan. Terlebih kalau kita mengunjungi akun Instagram dari Cinta Laura, aduh. Terlebih lagi ada film terbarunya yang, ya, na'udzubillah min dalik, ya. Kalau kita sebagai seorang Muslim wajib untuk mengingatkan. Tapi dia senang dan bangga melakukannya, bahkan mendapatkan uang dari hal tersebut. Gelap dan terang saling berdampingan. Kita selalu punya hak untuk memilih dan keharusan untuk menerima setiap resiko. Ini sisi yang aku pilih. The world of only entry, no exit. Di mana aku siap menjadi seorang pelacur. Kamu nanya? Main film katanya, tapi filmnya vulgar. Ya, dan dia berbicara tentang ketuhanan di sini. Karena Cinta Laura memberikan opininya di publik, maka tidak salah kita untuk menanggapinya di publik juga. Agar apa? Agar semua orang bisa mendengar dan tahu langsung. Ya, bicara tauhid. orang-orang ya karena memang pintar memanipulasi, mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan mereka sendiri. Dan akhirnya orang-orang yang memang mungkin sedang hopeless, tidak punya arah dan butuh bantuan, mereka mendengarkan opini-opini ini dan merasa ya itu kebenaran yang padahal tidak. Gitu. Ilusi saja itu. Iya. Nah, kalau toleransi tadi, Toleransi. Oh, toleransi, yes. Jadi banyak orang berpikir, oke, saya toleran kok. Kalau orang itu mau percaya Tuhan ini atau orang ini mau punya agama itu ya boleh-boleh aja. Tapi asal jangan ganggu saya. Menurut aku itu bukan toleransi. Apa? Toleransi adalah ketika kita tidak hanya bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang mempunyai kepercayaan yang beda, tapi juga bisa mengapresiasi kepercayaan yang mereka punya, bisa melihat keindahan dari adat-adat yang berbeda dari yang kita miliki, gitu. Jadi bukan hanya sekedar bisa hidup dalam satu bumi dengan orang-orang yang berbeda, tapi juga bisa mengapresiasi dan berusaha mengerti cara berpikir mereka. Agar kita pun bisa menyadari, tidak apa-apa kok mereka berbeda dengan saya, tapi bukan berarti apa yang mereka percaya itu sesuatu hal yang salah. Ya mungkin ini kepercayaan yang saya punya, dan ini yang menurut saya paling benar, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ya mungkin apa yang mereka ketahui juga benar. Na'udzubillah min dzalik. Seorang muslim tidak boleh mengatakan seperti ini. Di mana pernyataan ini sama halnya dengan pernyataan dari Quraisy Shihab di dalam satu videonya menyatakan kita tidak boleh mengaku paling benar.
Bisa jadi agama mereka yang benar dan kita yang salah, atau kita yang benar dan mereka yang salah. Apalagi dalam konteks agama, yakinlah bahwa yang menentukan benar salahnya satu agama itu adalah Tuhan. Inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Sampaikan Nabi Muhammad kepada non-muslim, bisa jadi kami, bisa jadi kamu yang benar, bisa jadi kami yang salah atau kamu yang salah. Tidak usah kita persoalkan di dunia ini siapa yang benar dan siapa yang salah. Kamu nanya. Sudah dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran, Inna dina 'indallahil Islam. Ini adalah suatu ayat yang paling populer di dalam kita beragama Islam. Ujung tombak di mana kita untuk memantapkan iman di hati kita bahwa tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Ini adalah keyakinan orang Islam. Entah orang Kristen menganggap agamanya yang benar, itu juga akidah mereka. Karena menganggap agama kita masing-masing ini benar adalah akidah. Orang Kristen menganggap agamanya paling benar, Islam salah. Itu adalah akidah mereka, wajib. Orang Kristen wajib seperti itu. Untuk menganggap agamanya benar. Karena apa? Tuhannya beda. Kalau orang Islam menganggap agama lain salah dan hanya agama Islam yang benar, ya tentu ini wajib. Karena apa? Ini adalah sesuai yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Intinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agama yang diterima oleh Allah ya adalah Islam. Tapi agama lain yang tidak menyembah Allah, ya pastinya tidak akan diterima oleh Allah. Karena mereka tidak menyembah Allah. Contohnya seperti Hindu, contohnya seperti Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Mereka kan tidak menyembah Allah. Bahkan antara Islam dan Kristen pun, Tuhannya itu beda. Kristen menyembah Yesus. Karena Yesus adalah perwujudan dari Tuhan. Atau Tuhan ada di dalam Yesus. Tapi kalau di dalam Islam, Yesus Nabi tidak boleh kita anggap sebagai Tuhan. Nah, ini adalah akidah. Di dalam kita bertoleransi ya teman-teman, tidak boleh kita mencampur adukan. Orang Islam tidak boleh membenarkan agama lain. Karena apa? Takutnya agama kita salah, merekalah yang benar. Takutnya seperti itu. Kita benar, mereka juga benar. Tidak boleh seperti itu. Kita membiarkan mereka beribadah. Kita memfasilitasi mereka beribadah. Kita hidup berdampingan dengan mereka, itu adalah bentuk toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Jadi, kita tidak boleh mengganggu sistem kepercayaan mereka. Mereka mau beribadah seperti apapun, biarkan. Karena itu adalah akidah mereka. Dan begitu pun sebaliknya, mereka tidak boleh mengganggu kita. Jadi kembali lagi kepada permasalahan yang disampaikan oleh si Cinta Laura ini, bahwa bisa jadi mereka juga benar. Ini tidak boleh. Artinya orang seperti ini sudah mengingkari terhadap ayat yang diturunkan Allah, yaitu Inna dina 'indallahil Islam. Seperti itu. Tidak boleh. Oke, coba kita lanjut dulu. So it's not just about tolerating them, tapi juga mau mengerti sudut pandang mereka, mengerti cara berpikir mereka, dan mau belajar. Belajar. Tentang apa yang mereka percayai. Karena kayak Habib juga pernah bilang kan, bahwa sebagai manusia, yang Tuhan inginkan untuk kita adalah menjadi orang yang berwawasan, berwawasan luas. Dan aku yakin dunia ini akan menjadi dunia yang lebih indah kalau kita memang lebih terbuka untuk mau mempelajari kepercayaan dan cara berpikir orang lain. Ya, dan bahkan itu bukan hanya soal toleransi, tapi soal yang lebih mendasar adalah soal pilihan beriman dan beragama kita. Iya. Kita kan cenderung beriman dan beragama secara warisan. Tidak pernah mempelajari semua agama dan kemudian saya memilih ini kan. Tidak, karena ini orang tua saya begini, ya sudah saya begini juga gitu. Dan yang dipelajari oleh kita seringkali adalah keimanannya. Kata orang tua saya itu harus begini, harus begitu. Bukan kenapa orang tua saya menemukan itu sebagai kebenaran. Dan ya mempelajari agama lain sebenarnya sebagai upaya untuk memahami agama lain sehingga kita tidak ada stigma atau kecurigaan kepada agama lain, betul-betul kenal mereka. Ya, teman-teman, itu adalah podcast di mana Cinta Laura dengan Hussein Ja'far, di mana di situ mereka ya berdialog santai, membicarakan tentang ketuhanan, membicarakan tentang toleransi, dan di situ adalah sesuatu yang tidak cocok sebenarnya dengan apa yang telah dianjurkan Rasulullah. Ya, tidak cocok. Karena apa?
Kalau sistem pemikirannya seperti ini bisa banyak orang murtad setiap hari. Karena mereka berdua ini tadi sudah mengatakan bahwa kita menganggap agama kita paling benar, tetapi bisa jadi agama mereka juga benar. Kalau benar di mata umat masing-masing, yaitu boleh. Tapi kalau benar dari segi akidah Islam, tidak boleh. Kita sebagai agama Islam tidak boleh membenarkan agama yang lain. Ya, tidak boleh. Karena ini berbahaya, bisa bertentangan dengan ketetapan Allah. Tapi dalam kita hidup bersosial, ya lakum dinukum waliyadin tadi. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Tapi kita bisa hidup secara berdampingan. Karena itulah hidup sosial. Vertikalnya ke Allah Subhanahu wa taala dan horizontalnya kepada sesama manusia. Kita tetap merangkul seluruh umat manusia tanpa mencampur adukan akidah. Jadi ingat ya teman-teman, di sini kenapa saya ingin mereaction pernyataan Cinta Laura ini? Karena apa? Dia seorang muslim dan berbicara Tuhan, berbicara ketuhanan tanpa melibatkan dalil sedikit pun. Tanpa melibatkan satu dalil pun. Ya, tentunya kita sebagai seorang muslim harus memiliki kesadaran ketika ingin berbicara tentang ketuhanan harus memiliki dalil. Baik itu dalil dari Al-Quran atau dalil dari hadis yang sahih. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman informasi yang saya ingin sampaikan kepada kalian semua. Semoga video ini bermanfaat dan tentunya bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa membuat kita selalu belajar lagi mengenai ketauhidan, mengenai ibadah dan mengenai akidah. Saya Heri Pras, apabila ada yang benar itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila ada yang salah itu dari kebodohan dan kehilafan saya. Salam.